Bab 5 Tasawuf Aswaja. Oh my God! Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Irvivalosi Sastiantari dengan NIM 2411001, Prodi Pendidikan Matematika semester 2, mata kuliah Aswaja 1, dan dosennya Bapak Mustajudin Ahmad Henggung. Mari kita simak penjelasan soal nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, di samping ilmu akidah dan ilmu fikih. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf itu belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, maqam, fana, baqo, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf itu merupakan amaliyah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian tentang mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah yang pertama Al-Hasan Al-Basri yang wafat 110 Hijriah, dan Rabi'ah Al-Adawiyah wafat 180 Hijriah. Dalam periode ini, tasawuf belum secara spesifik. Tasawuf yang kedua adalah tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki itu mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, hingga mereka membuat metode untuk bermakrifah dengan zauk atau intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat bermakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertahali atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, riya, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahali atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, mahabbah, syauq, ridho, dan lain sebagainya. Sehingga tatkala hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli atau ketersingkapan hati sehingga dapat bermakrifat secara dengan zauk atas wujud Allah Ta'ala. Dalam periode ini, mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas.
Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat 298 Hijriah dan Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah. Istilah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Tasawuf yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan zauq dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah falsafi. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama adalah mujahadah dan perkara yang dihasilkan darinya, yaitu zauq atau intuisi. Wajad artinya perasaan dan introspeksi diri. Yang kedua, kas artinya ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuwah, ruh, dan asal-usul alam raya. Yang ketiga adalah bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. Yang keempat, syatah atau lafal-lafal yang menjanggal yang secara jahiriyah adalah paham atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, qutbiyah, wahdah al-adyan, dan lain-lainnya. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Al-Suhrawardi Al-Maktul yang wafat 580 Hijriah dan Ibnu Arabi yang wafat 638 Hijriah dan Ibnu Sabi'in yang wafat 669 Hijriah dan Ibnu Farid yang wafat 632 Hijriah. Soal nomor 4, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf al-aja? Jelaskan. Yang pertama, Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia dilahirkan di Tabaran pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal atau ghazal, sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Corak tasawuf Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu Al-Wafa Al-Taftazani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf sunni, melebihi Al-Qusyairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengucap pada sosok sakofah tasawuf dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud belum tentu dia adalah zahid atau orang yang zuhud. Intisari Al-Ghazali menurut tasawuf adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain dari Allah. Yang kedua adalah Abu Qasim Al-Junaid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Qawariri sebagaimana penuturan Al-Qusyairi dalam risalahnya. Al-Junaid adalah imam para sufi dalam berthariqah. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 298 Hijriah. Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqah sufi, setiap tabaqah 30 guru. Di antaranya gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Sakoti yang wafat 256 Hijriah dan
Haris al-Muhasibi. Ia pernah bercerita wafatnya tahun 243 Hijriah. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya, sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah. Syatah itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan-perkataan Al-Junaid tentang tasawuf adalah: yang pertama, seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Yang kedua, ilmu kami ini terikat dengan Alkitab dan Al-Sunnah. Soal nomor 5, jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama, fana. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan menetap iradah Allah diri. Dan yang nomor 4, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam keadaan ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam di sekitarnya. Sedangkan hulul itu terambil dari akar kata halla. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempatnya lahut di dalam nasut. Ittihad berasal dari lafaz ittahada, kemudian karena proses iklal menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaidah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seseorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq.